شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah, salawat bertangkikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab Shalihin, sebuah karya besar yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab Taubah, hadis nomor 24. Silakan. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Silakan terjemahkan. Seandainya anak-anak cucu Nabi Adam memiliki emas, Bani Adam. Seandainya anak-anak cucu Nabi Adam memiliki emas 1 lembah, pasti dia ingin memiliki 2 lembah, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Hasan, barakallahu fikum. Baik teman-teman sekalian, saya harap teman-teman sempatkan waktu juga untuk belajar bahasa Arab. Masih ada belajar bahasa Arab, Ustaz? Masih ada ya? Sempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Durus lughah atau Arabia? Durus lughah. Iya, itu sangat membantu ya. Biar supaya kita nanti sama-sama bisa memahami teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis Nabi SAW. Baik, hadisnya dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya anak cucu Adam memiliki 1 lembah emas, misalnya dia senang kalau dia punya 2 lembah emas. Kalau kita perhatikan, 1 lembah emas itu adalah harta yang banyak. Kalau sekiranya manusia hidup dengan 1 lembah emas hingga wafat, mungkin tidak habis 1 lembah emas itu. Tapi demikian sifat manusia, harisun li jam'il mal, semangat yang berlebihan dalam mengumpulkan harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai sifat manusia itu, semangatnya mereka terhadap harta itu. Wa innal insana li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap harta mereka sangat mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hubban jamma. Mereka suka menumpuk. Padahal harta yang dia tumpuk itu kalau dia gunakan itu gak habis. Tapi dia suka numpuk. Ternyata menumpuk harta yang tidak dipergunakan untuk ketaatan, keinginan untuk menambah harta, itu membinasakan. Allah katakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Ketika dia tumpuk harta, ya, kata Allah, membinasakan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Oleh karena itu, seorang mukmin itu ketika dia memiliki harta, dia pergunakan hartanya untuk ketaatan. Makanya ibadah itu Allah bagi.
Ada ibadah yang sifatnya badaniyah, badan saja, nggak butuh modal. Ada sifat ibadah maliyah, harta saja, nggak perlu pakai badan. Ada sifat ibadah menggabungkan antara badan dan harta. Contoh ibadah badaniyah, badan saja, nggak perlu pakai modal. Seperti puasa, seperti sholat, nggak pakai modal kita. Itu ibadah badaniyah. Kemudian ada ibadah yang murni harta, nggak perlu dia punya badan. Maksudnya nggak perlu ada tenaga di sana. Seperti apa? Sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedekah wajib, seorang mengeluarkan harta zakatnya. Ini sedekah wajib. Atau seorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ini sedekah wajib. Yang kedua, sedekah sunnah. Sedekah sunnah, ya dia berinfak, bersedekah kepada fakir, kepada yatim, kepada miskin, kepada siapa saja kaum muslimin yang membutuhkannya. Itu semua murni harta. Murni harta. Ada ibadah yang Allah gabungkan antara harta dan tubuh, tenaga, badan manusia. Apa itu? Ibadah apa? Ibadah haji, ibadah umrah. Itu butuh ekstra fisik dan butuh juga harta. Makanya Allah wajibkan bagi yang mampu. Syarat mampunya seseorang ada dua bagi laki-laki. Apa itu? Harta yang cukup sebagai bekal, kemudian fisik yang kuat untuk melaksanakan rentetan ibadah haji atau umrah. Bagi wanita, sebagian ulama menambahkan didampingi oleh mahramnya. Demikian jemaah. Oleh karena itu, ketika Allah menjadikan sebagian ibadah dengan harta, bukan berarti kita nggak boleh mengumpulkan harta. Mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh mencari dan mengumpulkan harta. Boleh, tapi ingat, ketika menumpuk dan mengumpulkan harta untuk bermegah-megahan, untuk kesombongan, untuk kebesaran, untuk kemewahan, ini yang dilarang. Tapi kalau dia mengambil harta, mencari harta untuk ibadah, untuk ketaatan, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad butuh harta. Kemudian sedekah butuh harta. Makanya di sana ada ungkapan, mana yang lebih utama? Orang kaya, orang miskin yang sabar, atau orang kaya yang dermawan? Mana yang lebih utama? Jadi ditimbang-timbang oleh banyak ulama, yang paling utama adalah yang bertakwa. Tapi kalau dua-dua bertakwa, mana yang lebih utama? Tentu yang kaya. Dengan hartanya dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh yang miskin. Belum tentu orang miskin ketika dikasih harta dia bisa bersabar seperti orang kaya. Banyak orang miskin ketika jadi kaya mungkar, jadi ingkar dia. Seperti contoh Qarun, ketika dulunya miskin, Allah angkat dia menjadi orang kaya, akhirnya dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini dianggap sebagai dosa. Dari mana? Ketika Nabi SAW mengatakan, lau anna li bani Adam, kalau sekiranya anak cucu Adam itu memiliki wadian, satu lembah emas, wadian min dhahabin, satu lembah emas, ahabba, niscaya dia berharap, an yakuna lahu, untuk memiliki wadian, dua lembah. Ini bentuk apa? At-tama. Bentuk apa? Ketamakan. Bentuk ketamakan. Karena kata Nabi SAW, kaya itu bukan pada harta. Laisal ghina fil ard.
Kaya itu bukan karena banyaknya tumpukan harta, walakinnal ghina an-nafs. Tapi yang dikatakan kaya adalah kaya jiwa. Coba antum bayangkan, anak Adam punya lembah emas. Orang melihat dia kaya miskin? Kaya kan? Dia punya satu lembah emas. Jangankan satu lembah emas, kalau dia punya satu pilar seperti ini emas, kaya atau miskin dia? Kaya. Tentu bayangkan lembah, bukan yang kecil itu, benda yang besar, kan gitu ya. Kalau satu pilar saja dianggap sebagai kaya, orang kaya, terbukti ketika sudah sampai pada nisabnya itu dikeluarkan zakatnya, karena dia sudah dianggap kaya, kan gitu ya. Satu pilar, apalagi satu lembah emas. Tapi demikian watak dan sifat manusia, walaupun dia punya satu lembah emas, masih berharap ingin punya dua. Harapan dia, tamaknya dia, keinginan dia, kerakusan dia tidak akan pernah berhenti sampai tanah kuburan menutup mulutnya, sampai dia disumpal dengan tanah kuburan. Itu bersambung dengan firman Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan melalaikan kalian sampai kapan? Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Lihat, bayangkan. Makanya di sini disambung oleh Nabi SAW, wa yatubullahu ala man tab. Allah akan memberikan taubat bagi yang mau bertobat. Di mana kesalahannya? Coba antum renungkan hadis ini. Di mana kan kesalahannya? Kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam pembahasan taubat? Di mana kesalahannya? Kerakusan dan ketamakan. Tak puas dengan nikmat yang Allah beri, satu lembah emas berharap punya dua berharap punya tiga, dan seterusnya. Itu ketamakan, itu membuat orang jatuh kepada kekufuran, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah puas. Walaupun pada halnya orang yang kaya itu, jika dia dermawan, kita harus cemburu dengannya. Ya, kita harus cemburu dengannya. Tidak boleh seseorang cemburu dengan orang lain kecuali karena dua hal. Karena apa? Dua hal. Yang pertama apa? Orang yang berilmu, dengan ilmunya dia tahu haknya, dia ajarkan kepada orang lain. Yang kedua, orang kaya yang dermawan, dengan hartanya dia berikan kepada orang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh cemburu dengan orang yang demikian. Kita boleh cemburu dengan orang. Berarti Islam itu harus kaya. Harus kaya. Islam harus kaya tapi tidak menumpuk harta. Bisa dipahami? Tujuannya apa? Agar harta itu terus berputar. Ada perputaran harta itu. Saya lupa di dalam ayat Al-Quran. Gimana ayatnya, Ustaz? Yadilu bainakum. Nah, surah Al-Baqarah. Ada? Ketemu nggak? Yudawilu apa yadilu? Baik, intinya harta itu diputar. Makanya ada perintah untuk membagi harta kepada orang-orang miskin dan fakir dalam zakat al-mal. Dalam zakat al-mal kita diperintahkan untuk yang demikian. Baik, kata Nabi SAW, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Sekiranya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia berharap kalau dia memiliki dua lembah emas.
dan tidak ada sesuatu yang dapat menutup mulutnya kecuali tanah. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat kepadanya. Allah akan terima taubat bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari apa perbuatan ini? Taubat dari ketamakan dalam mengumpulkan harta. Membuat dia apa? Bakhil. Membuat dia bakhil. Makanya orang kaya itu atau orang yang mulia itu adalah orang yang ketika dia bisa membebaskan dirinya dari kebakhilannya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari kebakhilan, kepelitan dirinya. Bakhil, di atas bakhil namanya syuh. Itu namanya syuh. Bakhil itu sudah pelit. Di atas pelit ada lagi dalam bahasa Arab namanya syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang bisa menyelamatkan syuh pada jiwanya di atas kebakhilan, faulaika humul muflihun, itu orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung. Ini tidak menafikan seorang hamba itu boleh membeli, boleh mengumpulkan atau boleh memiliki harta. Tidak menafikan untuk itu. Bukan berarti orang yang beriman itu gak boleh kaya. Boleh kaya, tapi dia edarkan hartanya untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Makanya untuk kesucian hartanya Allah perintahkan untuk apa? Zakat. Kata Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. Ambil dari sebagian harta mereka. Tujuannya apa? Untuk mensucikan harta, untuk mensucikan diri mereka dari harta kotor itu. Disuruh untuk mengambil sebagiannya. Dan kita tahu jemaah sekalian, manusia sadar bahwasanya bakhil adalah sifat yang jelek. Kafir mukmin mengakui itu. Betul? Betul nggak ini? Saya bertanya. Al-bakhil itu adalah sifat yang jelek dan buruk menurut orang yang kafir dan orang yang mukmin. Betul? Berarti disepakati oleh setiap umat. Betul ya? Jadi pertanyaannya, kita tergolong nggak di dalam hal itu? Kalau kita benci dengan sifat itu, jangan kita masuk ke dalam orang yang divonis dengan sifat tersebut. Allah akan menerima taubat. Siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, selama dia mau bertaubat, sebesar apapun dosa yang dia lakukan dan dia buat. Selanjutnya, di antara nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab, zat yang menerima taubat. Ini adalah karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Selanjutnya, hadis 25. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubu Allah 'alal qatili fayuslimu fayustashhad." Terjemahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain,
kedua-duanya masuk surga. Yang ini berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh dan dia masuk Islam dan mati syahid. Muttafaqun alaih. Baik. Selanjutnya Imam An-Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang dua orang yang saling membunuh, namun kedua-duanya masuk ke dalam surga. Yang satu dibunuh tatkala di medan perang oleh orang kafir. Setelah beberapa saat yang kafir masuk Islam, kemudian ikut perang bersama kaum muslimin, terbunuh dia. Maka yang membunuh masuk ke dalam surga, yang dibunuh masuk ke dalam surga. Ini bentuk karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang sifat Allah Jalla wa Ala. Kalau kita bicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nama Allah Azza wa Jalla terkandung padanya sifat. Tidak setiap sifat yang Allah bersifat dengannya terkandung padanya namanya. Di sini Nabi SAW menceritakan kepada kita Allah tertawa. Tertawa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan bertanya tentang bagaimana dan caranya, karena Allah dan Rasulnya tak kabarkan kepada kita tentang bagaimana dan caranya. Tapi Rasulullah mengabarkan kepada kita Allah tertawa. Jangan ditakwil dengan Allah ridha. Kalau dikatakan Allah ridha, manusia juga punya sifat ridha. Berarti sama, hanya mengganti makna saja. Oleh karena itu jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Orang yang menolak sifat Allah Jalla wa'ala yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apabila penolakan itu jahdan, maka dia kufur. Kalau penolakan itu karena syubhat, karena ta'wil, maka tergantung. Kalau memberikan makna yang tak pantas bagi Allah, kufur dia. Kalau memberikan makna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, jatuh kepada fisqun, kefasikan, karena dia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menjelaskan di sini Allah tertawa. Bahasa Arab jelas, Al-Quran jelas, berarti betul-betul Allah tertawa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tertawanya tidak sama dengan tertawanya makhluk. Tertawanya tidak sama dengan tertawanya makhluk. Sebagaimana bahagianya tidak sama dengan bahagianya makhluk. Sebagaimana ridhonya tidak sama dengan keridhaan makhluk. Sebagaimana murkanya tidak sama dengan kemurkaan makhluk. Makhluk apabila murka, detak jantung semakin kencang, memompa darah, membuat mata merah, membuat wajah memerah. Itu makhluk manusia. Jangan pernah terfikirkan tentang bentuk dan bagaimana tertawanya Allah, karena Nabi tak pernah ceritakan tentang yang demikian. Karena bicara tentang sifat, cabang dari pembicaraan tentang zat. Apabila kita tidak pernah melihat zatnya, maka kita tidak akan bisa menggambarkan tentang bagaimana bentuk dan caranya. Kewajiban kita hanya beriman seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan untuk orang yang beriman.
Dzalikal kitab la raiba fihi huda lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah Alkitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran Al-Qur'an. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ciri mereka beriman dengan sesuatu yang gaib. Bagaimana bentuk dan cara tertawanya Allah perkara gaib yang kita tidak mungkin bisa mengetahui kecuali dengan kabar yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Ketika Allah dan Rasulnya tidak mengkhabarkannya, maka tidak ada jalan lain kecuali iman dan Islam. Kecuali iman dan Islam, nggak ada jalan lain. Diam, beriman, selesai. Nabi katakan, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah Jalla wa Ala tertawa terhadap dua orang manusia. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Satu di antara keduanya saling membunuh. Yadkhulanil jannah. Tapi dua-dua masuk surga. Padahal membunuh ini dosa besar. Dosa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan ini membuat Allah murka. Kalau dia beriman, yang dibunuh orang yang beriman, maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا أَلِيمًا. 5 hukumannya. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka Allah akan marah dengannya. Ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam. Balasan pertama, masuk neraka jahannam. Khalidan fiha. Akan dikekalkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi. Allah marah dengannya. Wa la'anahu. Allah melaknatnya. Wa'adda lahum 'adzaban 'azima. Akan disiapkan untuknya adab yang sangat besar. Ini hukuman orang yang membunuh orang yang mukmin. Allah murka, Allah masukkan ke dalam neraka, dia kekal di sana. Garis bawahi kekal di sana. Sebagian kelompok Khawarij yang mereka ekstrim dalam perkara dosa besar, mengatakan pelaku dosa besar dihukumi kafir di dunia, masuk neraka di akhirat, kekal abadi, tidak keluar selama-lamanya. Beralasan dengan dalil ayat ini. Karena Allah mengatakan khalidan fiha. Allah kekalkan dia ke dalam neraka. Maka para ulama menjawab, yang dimaksud orang yang dikekalkan di dalam neraka ini, yang pertama, yang menghalalkan darah orang yang beriman. Ini i'tiqad yang menyimpang. Atau yang kedua, makna khalidan fiha adalah Allah membesarkan azabnya, bukan kekal di dalamnya. Sampai habis semua manusia, ketika dia memiliki iman akan ditarik dari neraka karena dia memiliki keimanan. Ayat ini mutlak, akan ditakyid, diikat dengan hadis yang menjelaskan orang-orang yang beriman walaupun hanya memiliki sebesar biji zarrah, dia akan ditarik dari neraka, dikeluarkan menuju ke dalam surga. Bisa dipahami?
Karena ada orang-orang yang mengira bahwasanya ayat ini membuat orang yang melakukan dosa besar. Membunuh dosa besar tidak? Dosa besar. Balasannya, kata Allah, Allah murka. Allah siapkan dia neraka, kekal di dalamnya. Sehingga dia mengambil teks hadis ayat ini, kemudian memvonis orang pelaku dosa besar, maka dia kafir. Karena nggak ada yang kekal kecuali orang yang kafir. Katanya, ini kekeliruan. Karena ayat Al-Quran terkadang diikat dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ayat-ayat yang lainnya. Bisa dipahami? Baik. Membunuh itu dosa besar, tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam surga? Membunuh, tapi dia masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya? Dia membunuh orang yang beriman saat berjihad di jalan Allah, kemudian dia bertobat, kemudian dia ikut berang bersama kaum muslimin, dia juga terbunuh. Di sini ada faedah besar. Apa faedah besarnya? Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, lihat balasan orang yang membunuh. 5. Masuk ke dalam neraka, Allah murka, kekal di neraka, Allah laknat, Allah siapkan adab yang pedih. Kan gitu ya. Meskipun demikian, kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Bisa dipahami? Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Sebesar apapun dosa yang dia buat, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama 7 syarat taubat dia penuhi, akan Allah terima taubatnya. Kita lihat orang-orang sebelum kita dari kalangan sahabat. Sahabat itu sebelum mereka masuk Islam, dulu memerangi Islam. Bahkan Umar bin Khattab pernah hampir membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab memiliki keinginan untuk membunuh Nabi. Abu Sufyan pernah perang Badar bersama Rasulullah SAW, rivalnya. Abu Sufyan sebagai pimpinan di dalam perang Badar. Tapi di akhir, ketika Nabi SAW Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu keutamaan yang pertama, orang sekalipun dia kafir, ini dosa yang sangat besar. Sekalipun dia kafir, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat, at-taubah yajubbu ma qablahu. Taubat itu akan menghapuskan segala dosa yang telah berlalu. Segala dosa yang telah berlalu, atau al-Islam yajubbu ma qablahu minal kufri wasyirki. Seseorang yang kafir, seorang yang musyrik, kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosa dia akan dihapuskan. Seluruh dosanya akan dihapuskan. Apa hanya sekedar dihapus dosanya? Orang yang bertobat memiliki 2 kondisi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya sambil Allah tutupi aib-aibnya. Atau Allah hapuskan dosanya, Allah buka aibnya, singkap aibnya. Atau yang ketiga, Allah hapuskan dosanya, Allah gantikan dosa sebagai pahala. Bagaimana itu? Kalau dia beramal soleh, Allah sebutkan di dalam firman-Nya, Allah mengatakan, dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, Allah katakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain.
Artinya tidak mempersekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar hanya 3. Apakah dia qisas, ataukah dia rajam, ataukah karena kemurtadan, dan bukan kita yang melakukannya, tapi pemimpin kaum muslimin. Wala yaznun, dan dia tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang melakukan perbuatan keji itu, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul adzab, dilipat gandakan azabnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia kekal dalam neraka dalam keadaan terhina. Kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat. Bukan hanya tobat, dia iringi tobatnya wa amana, dengan keimanan. Kemudian wa amila amalan sholihan, dia iringi dengan amal soleh. Lihat janji Allah, faulaika, maka orang yang demikian itu, yang tobat, beriman, diiringi amal soleh. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu, kalau mereka punya dosa, sekalipun dosanya membunuh, sekalipun dosanya berzina, sekalipun dosanya kufur kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun dosa kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah, kalau dia taubat, beriman dan amal saleh, kata Allah, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu akan Allah gantikan kejelekan menjadi kebaikan. Lihat, ini bentuk fadl dan karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah ghafur. Apa ghafur? Maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini peringatan pertama. Ya, peringatan pertama. Baik. Kemudian ada keutamaan orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia membunuh, ketika dia bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Kedua, keutamaan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid balasannya apa? Surga. Di hadis ini menjelaskannya. Ya. Dari mana kita tahu? Nabi yang mengatakan, dahika Allah Subhanahu wa taala ila rajulain, Allah tertawa karena 2 orang. Yaqtulu ahaduhuma, satu di antara keduanya saling membunuh. Yadkhulanil jannah, tapi dua-dua masuk surga. Ini menunjukkan orang yang mati syahid balasannya apa? Surga. Walaupun dosanya dosa besar, kalau dia bertobat, beramal saleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada keutamaan besar orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, disebutkan oleh Al-Imam Salim Eid Al-Hilali rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi menutup kitabnya, kitab Babut Taubah, dengan hadis ini menunjukkan ada isyarat bahwasanya manusia itu hendaknya lah dia bertaubat kepada Allah dengan atas dosa apapun yang dia miliki, kecil maupun besar. Walaupun dosa besar seperti ini, membunuh, tapi dia dimasukkan ke dalam surga. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Dosa apapun walaupun besar dan jumlahnya sangat amat banyak, dengan karunia dan keagungan Allah Jalla wa'ala akan menjadi kecil di hadapannya. Kalau kita datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh langit dan bumi, tanpa mempersekutukan Allah,
maka Allah akan ampuni dosanya. Allah akan ampuni dosanya. Sebagai pelajaran untuk kita, teman-teman nanti buka surah Az-Zumar ayat 36. Coba buka surah Az-Zumar ayat 35 atau 36 sebagai penutup. Surah Az-Zumar ayat 35 atau 36. Sudah ketemu? Satadami sudah. 35. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Itu 35. Hah? Oh, 53. Baik, coba 53. Ya, 53. Baik. Coba dikasih. Ketemu, Pak? Ketemu, Pak? Ketemu, coba dibaca. Langsung bahasa Indonesianya saja. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Baik, Allah panggil nabinya untuk mengatakan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Batas apa? Batasan Allah, berbuat dosa kepada Allah, apapun jenis dosanya. Apa kata Allah? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Oh, saya buat dosa, saya nanti terima nggak tobatnya. Jangan putus asa. Allah Maha penerima taubat. Lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Cukup. Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kata semua dosa masuk padanya kekufuran, kesyirikan, bid'ah, membunuh, mencuri, merampok, mabuk, berzina. Walaupun 1000 orang yang dizinahi, masuk ke dalam ayat ini. Bisa dipahamin? Lanjut. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, ayat Az-Zumar ayat 53 ini berlaku bagi orang yang masih hidup. Bisa dipahamin? Sedangkan surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan memberikan ampunan selain daripada dosa syirik di bawah kehendaknya. Itu yang diinginkan orang yang mati dalam keadaan syirik. Itu nggak diampuni. Kalau dia masih hidup, bertaubat kepada Allah, walaupun dia melakukan kesyirikan, kekufuran, membunuh, mencuri, merampok, mabuk, berzina, bertaubat kepada Allah di masa hidupnya, Allah ampuni dosanya. Qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, jangan pernah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan memberikan ampun seluruh dosa. Ini sebagai penutup, dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang selanjutnya, bab as-sabr, di pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf, satu hal lagi. Kemarin ada yang bertanya, penting. Satu hal lagi, mohon maaf. Rajam, kapan seorang dirajam? Maka para ulama mengatakan seorang dirajam itu apabila orang yang berzina mengaku atas zinanya. Dia sudah menikah, kemudian dia zina, dia ngaku atas perzinaannya. Ngaku kepada pemimpin, kalau belum diangkat kepada pemimpin, belum diangkat kasusnya. Ya, kalau dia sudah mengaku, misalnya di sebuah negeri itu ada pemimpin yang menegakkan hukum had, kalau dia sudah mengaku, maka diangkat kasusnya, maka dia dirajam. Kalau sekiranya dia mengaku tapi tidak sampai kepada pemimpin, nggak boleh merajamnya. Ini pertama ya. Karena rajam itu perintah dari pemimpin atau orang yang diwakilkan oleh pemimpin. Ini pertama. Yang kedua, kapan seorang bisa dirajam? Apabila orang yang berzina disaksikan oleh 4 orang.
mata kepala, bukan video. 4 orang. Dan itu sangat sulit. Sangat sulit. Kan gitu ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kehormatan seseorang. Makanya ketika dia datang kepada Rasulullah mengaku akan kehamilannya, Nabi biarkan dia pulang. Suruh pulang. Untuk kesempatan, di sini ada tanda bahwasanya dalam Islam tidak ada pengakuan dosa. Dalam Islam tidak ada pengakuan dosa. Ngerti? Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani, dia ada pengakuan dosa, datang kepada pendetanya. Islam nggak ada. Kalau dia dosa antara dirinya dengan Allah, taubat, selesai. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang yang sudah ditunaikan hukuman di dunia, insya Allah dia tidak mendapatkan hukuman lagi di akhirat. Kalau dia sudah dirajam, tuntas hukumannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan tentang hadis ini, menjelaskan tentang hadis yang kita jelaskan di pekan lalu. Ini yang kita sampaikan. Nggak boleh. Itu bentuk menuduh. Orang yang menuduh harus mendatangkan berapa orang? 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya apa? Dicambuk berapa? 80 jera. 40 jera, kemudian tidak diterima persaksiannya sampai dia bertobat. Makanya kehormatan seorang muslim itu sangat mulia. Boleh nggak Ustaz dengan video sebagai bukti? Nggak boleh. Karena apa? Video itu bisa diedit-edit. Nggak boleh. Makanya dulu pernah ada kasus ya, yang ada tatonya. Antum pernah dengar kan? Yang ada tatonya. Pakar-pakar itu melihat, betul nggak? Kan gitu ya. Itu nggak boleh seperti itu. Bukan pendidikan Islam seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Oleh karena itu, kapan seorang dirajam betul-betul disaksikan oleh 4 orang, dan itu sulit. Yang kedua, karena pengakuan dirinya sendiri kepada pemimpin. Kalau belum sampai kepada pemimpin, tidak dirajam. Yang 4 orang tadi menyaksikan. Kalau belum sampai kepada pemimpin, maka belum dirajam. Kalau pemimpin sudah katakan, ya baik, tegakkan hukum had, baru dia ditegakkan. Bukan berarti semua orang, kita rame-rame, ada orang kumpul kebo, masuk di situ 20 orang. Sekarang orang itu berdua di dalam kamar. Kan gitu, berdua dalam kamar. Dia tidak melihat halnya ember masuk ke dalam sumur, maka tidak bisa dirajam. Bisa dipahami? Walaupun dia di dalam kamar berdua nih. Kan gitu ya. Dia belum melihat ember masuk dalam sumur. Kan gitu ya. Kalau dia lihat sendiri belum bisa, berdua belum bisa, bertiga belum bisa, sampai berapa orang? 4 orang. Susah atau mudah? Susah. Sangat sulit cuma. Makanya nggak boleh menuduh orang-orang yang melakukan demikian. Jaga lisan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.